Cara mengelola uang saat bekerja di Jepang. Saya ulangi, cara mengelola uang saat bekerja di Jepang. Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang kehidupan di Jepang dan bahasa Jepang. Oke minasan, kembali lagi di channel ini, dan kali ini Sensei ingin berbagi atau sharing, ya kalau misalkan bermanfaat silahkan gunakan, kalau misalkan tidak masuk akal, tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, tidak usah dipakai. Ya, penasaran videonya? Silahkan simak video ini sampai akhir. Dan tentunya bagi teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya karena hanya dengan menekan tombol subscribe kalian akan mendapatkan begitu banyak manfaat ya. Salah satunya adalah kalian akan mendapatkan video-video terbaru dari Sensei. Oke? Oke, sudah ya. Oke, kita lanjut saja ke materi kita hari ini atau ke masalah kita hari ini ya. Jadi di video kali ini Sensei ingin sharing ya terkait bagaimana caranya memanage atau mengelola uang pada saat kalian bekerja di Jepang. Ya, mungkin ada teman-teman kita yang sudah di Indonesia ya, yang mungkin terkejut. Setelah pulang ke Indonesia, kok nggak punya tabungan? Setelah pulang ke Indonesia, kok nggak ada uang? Nah, uang saya kemana? Biar tidak terjadi hal seperti itu, perlu ada rincian ya. Jadi perlu kalian membuat sebuah struktur mengenai pembagian uang kalian atau pembagian gaji kalian setiap bulannya. Nah, di sini Sensei ingin menjabarkan beberapa cara ya. Jadi yang pertama kalian harus membuat struktur atau rincian terkait kepentingan-kepentingan atau keperluan uang yang harus kalian keluarkan setiap bulannya. Yang pertama mungkin adalah bisa dikatakan yang anggaplah paling penting dulu ya. Paling penting adalah tabungan kalian. Ya, mungkin tabungan itu misalkan berapa. Itu harus ditargetkan. Misalkan 5 mang atau 50.000 setiap bulan. Nah, ini kalau misalkan kalian rajin atau tidak tidak keluar daripada rencana tersebut, saya pikir dalam setahun itu sudah kelihatan punya uang berapa, ya. Nah, jadi kalau misalkan ini sangat bermanfaat kalau menurut Sensei. Karena kita akan bisa membayangkan ya selama kita bekerja 3 tahun berapa sih uang yang akan saya dapatkan, berapa sih uang yang akan saya bawa pulang ya. Jadi silakan targetin tabungan kalian atau uang tabungan kalian setiap bulan ya, minimal gomang. Nah, kemudian silahkan bagi lagi uang kalian untuk kalau misalkan teman-teman yang masih jomblo, untuk orang tua, untuk keluarga di rumah. Misalkan 2 mang atau 1 mang lah ya, yang penting ada gitu ya, yang buat menopang kehidupan keluarga atau orang tua, terutama ya orang tua yang ada di Indonesia itu harus ada minimal 1 mang atau enggak 2 mang. Itu juga harus seperti itu ya. Jadi benar-benar konsekuen ya dengan yang namanya target kalian. Nah, kemudian tentunya adalah biaya hidup ya, biaya hidup di Jepang. Itu berapa sih uang yang kalian perlukan untuk hidup di Jepang selama sebulan? Misalkan untuk uang makan, ya, untuk uang jajan dan sebagainya. Itu kalian totalin dulu ya. Kira-kira misalkan 3 mang cukup nggak? Kalau misalkan cukup, ya udah 3 mang itu untuk sebulan gitu loh. Jangan ditambahin atau jangan dikurangin. Kalau misalkan kalau bisa dikurangin ya mungkin lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan ditambahin ya, misalkan memang benar-benar kalau memang udah kepepet banget ya, kalau mau ditambahin ya ditambahin. Tapi kalau alangkah bagusnya ya berusaha sesuai dengan target tersebut. Makanya sebelum mentargetkan itu, kalian coba kesang atau jumlahin dulu sih apa aja sih yang perlu. Misalkan untuk beras berapa, untuk beli daging atau lauk pauk berapa gitu ya. Itu semua dikalkulasi dulu. Kalau misalkan sudah menemukan atau misalkan sudah oke, 3 mang cukup ya, bahkan lebih. Oke, kalian tentukan 3 mang. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, sisihkan juga uang buat membeli barang-barang yang kalian sukai atau untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai. Entah itu membeli sesuatu, entah itu nanti untuk traveling atau bepergian ke tempat yang kalian sukai atau ke tempat yang ingin kalian kunjungi ya, setiap bulan sisihkan berapa misalkan di situ. Nah, itu sangat penting ya. Jadi tidak ketika kita ingin membeli barang itu tidak bulan depan saya dapat gaji sekian, digunakan semua buat beli barang tersebut. Dan saya pikir itu kurang efektif ya, karena sudah keluar dari target gitu.
Makanya apa-apa kita harus berusaha untuk mulai nabung dulu. Misalkan 5.000 atau berapalah gitu ya. Yang penting untuk membeli kesukaan kalian atau benang-benang yang kalian sukai atau yang kalian inginkan itu nanti ada gitu loh. Jadi nggak ngambil dari tabungan. Nah, kemudian itu sangat penting. Nah, kemudian kalau bisa sisihkan lagi untuk tiket pulang ke Indonesia. Misalkan mungkin 1.000 per bulan ya, 1.000, 1.000, 1.000. Itu nanti kalau kalian sudah buka, kalau misalkan di Jepang kan juga ada tabungan yang dari kaleng itu ya. Kalian beli satu itu untuk rencana pulang. Misalkan 1.000 per bulan. Ya, mungkin tidak akan cukup untuk beli tiket untuk pulang. Minimal itu akan membantu ketika kalian pulang ke Indonesia, ya. Nah, satu lagi, yang kelima itu adalah cobalah buat ini khusus untuk teman-teman yang masih single atau masih bujang ya, baik cewek maupun cowok. Jadi nanti sebelum kalian ke Jepang itu buatlah rekening ya, buka rekening baik itu di BRI, baik itu di BNI ya dan sebagainya. Buatlah rekening di situ dan buatkan ATM juga. Nah, nantinya kalau kalian sudah di Jepang, itu kalian bisa mentransfer ke rekening tersebut. Jadi uang itu masuk ke rekening kalian, jadi tanpa izin kalian, itu siapapun tidak bisa mengeluarkan uang tersebut. Jadi itu bisa kalian hitung dalam sebulan, dalam setahun itu nanti punya uang berapa, gitu ya. Jadi silahkan transfer ke sana. Dan kalian mungkin sudah ada gambaran juga ya, kalau misalkan jasa untuk pengiriman uang ke Indonesia itu ada banyak sekali di Jepang ya. Mungkin salah satunya ada Kyodai, ada SBI gitu ya. Jadi silakan buat kartu tersebut untuk mengirim uang ke rekening kita sendiri, atau kemudian lagi satu untuk mengirim ke rekening yang benar-benar untuk orang tua mungkin ya. Jadi benar-benar benar-benar terstruktur ya. Jadi yang mana untuk orang tua, yang mana untuk kita, itu benar-benar nanti kalian, oh saya udah punya uang sekian. Jadi bayangannya itu akan sesuai gitu loh. Misalkan bayangan kalian mempunyai uang 10 juta, ya memang 10 juta uangnya. Tapi kalau misalkan kita nyuruh si A atau si B untuk megang, belum tentu ya, kita nggak tahu gitu, walaupun keluarga ataupun saudara gitu, kita nggak tahu uang kita akan dipakai atau tidaknya. Jadi mohon berhati-hati. Oke, Nasang, itulah tadi sedikit gambaran atau tips dari saya bagaimana caranya mengelola uang saat bekerja di Jepang. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang kalian targetkan, apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Oke, Nasang, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya dan sayonara.